Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam bergabungnya grup kali ini atau pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta pandemi ini segera berakhir. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ekonomi manajerial dan dengan tema analisis resiko. Resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial terdapat beberapa atau 4 kemungkinan, yaitu kepastian, resiko, ketidakpastian, dan kondisi alamiah. Kepastian sendiri merupakan keadaan di mana hanya ada satu hal yang mungkin terjadi untuk suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara tepat. Jadi yang namanya kepastian itu sudah tahu atau sudah tepat berdasarkan hasil. Sebagai contoh, bila perusahaan berinvestasi dengan adanya tagihan keuangan atau bukti bil yang hanya akan memberikan satu macam hasil dan jumlah tersebut diketahui secara pasti. Sebaliknya, jika terdapat kemungkinan hasil lebih dari satu, maka membuat keputusan menghadapi risiko atau kepastian. Jadi di sini kalau perusahaan memiliki tagihan keuangan itu bisa diselesaikan dengan yang namanya bukti bahwa di situ sudah diketahui secara pasti. Kecuali ada 2 kemungkinan atau 2 bukti yang berbeda, tagihan dan lain sebagainya, itu membuat keputusan perusahaan menghadapi resiko atau ketidakpastian karena ada 2 bukti yang berbeda. Apalagi kalau bukti tersebut mengatakan hal yang berbeda atau bertolak belakang. Yang kedua ada resiko, keadaan di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan. Setiap hasil tersebut diketahui atau bisa diestimasi. Jadi di situ adanya 2 bukti, tetapi ada kemungkinan atau hasil yang diketahui atau bisa diestimasi, itu yang namanya resiko. Contohnya bila perusahaan berinvestasi dalam saham atau peluncuran produk baru atau rilis atau launching sebuah produk baru, bahwa perusahaan sudah mengetahui bahwa target produk tersebut di kelas apa dan di segmen apa, dan kemungkinan berapa persen market share bisa diketahui atau bisa diestimasi. Yang ketiga adalah ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin dari satu keputusan, dan probabilitas dari kemunculan masing-masing hasil tidak diketahui atau tidak dapat ditafsirkan atau tidak dapat diestimasi. Misalkan dengan contoh pengeboran pada ladang minyak yang masih belum terbukti hasilnya. Jadi kalau ada pengeboran minyak, kalau tidak ada hasil atau prediksi sebelumnya, bahwa investor tidak berani menanam modal di situ karena belum ada kepastian sumber, bahwa di situ ada sumber minyak atau tidak. Sedangkan kondisi alamiah yaitu keadaan masa depan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer.
Di sini bisa dikatakan bisa seleksi alam, bahwa seorang manajer tidak bisa mengendalikan atau memprediksi suatu strategi yang telah dipakainya. Seperti air mengalir dalam sungai, seperti itu. Mengukur resiko dengan distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian yang akan muncul. Saya contohkan, bila probabilitas perekonomian tumbuh pesat pada tahun 2020 adalah 25%, hal ini berarti bahwa terjadi satu peluang dalam 3 kondisi. Bisa dilihat di sini bahwa untuk tumbuh pesat yaitu 0,25 naik menjadi 0,5, jadi setelah itu akan resesi, yaitu kembali ke 0,25. Kalau jika digambarkan dengan diagram seperti ini, sedangkan tumbuh bahwa di sini tumbuh pesat dari 0,25 akan naik menjadi normal, yaitu 0,25 di titik pusat. Ini terjadi kenaikan. Bisa dikatakan tumbuh pesat di sini ada kenaikan sejumlah 0,25%. Dan setelah itu akan mengalami penurunan, atau perusahaan tidak dapat mempertahankan kondisi normal, yaitu akan turun sejumlah 0,25 juga. Kemungkinan bisa seperti itu distribusi probabilitas. Sedangkan untuk defisiasi standar, yaitu pengukuran kerapatan atau derajat penyebaran distribusi probabilitas dengan memakai standar deviasi yang disimbolkan dengan simbol sigma. Standar deviasi mengukur tingkat penyebaran hasil-hasil yang mungkin dari nilai yang diharapkan. Semakin kecil nilai sigma, maka semakin rapat distribusi semakin rapat distribusi dan semakin berisiko. Cara menghitung untuk deviasi yaitu nilai deviasi dt dari nilai yang diharapkan. Dt sama dengan X t dikurangin X bar. Deviasi dengan sedangkan untuk deviasi adalah sigma n, bawahnya ada T kurangin 1 dalam kurung X t dikurangin X bar pangkat 2 dikali P T. Dan untuk yang standar deviasi dengan rumus sigma kecil, dan setelah itu ada akar kuadrat sigma besar dalam kurung X t dikurangin X bar pangkat 2 dikali PT. Untuk contohnya di sini diketahui tumbuh pesat yaitu tadi 0,25, dan hasil investasi diketahui yaitu ini ada proyek A dan proyek B yang sudah diketahui. Sedangkan untuk mencari nilai yang diharapkan, bahwa di situ probabilitas dikali hasil investasi itu. Sedang untuk penyelesaian defisiasi yaitu pi nilai hasil investasi dikurangin pi bar, yaitu hasil yang menunjukkan yang paling tinggi, investasi yang paling tinggi, yaitu
di probabilitas kemunculan, yaitu dilihat dari probabilitas kemunculan yaitu 0,5, yaitu angkanya hasil investasi adalah 500. Jadi 600 dikurangi 500 sama dengan 100, dan seterusnya. Untuk divisiasi dikuadratkan, hasil dari divisiasi tadi dipangkat 2 kan, yaitu 100 pangkat 2 yaitu 10.000, dan probabilitas sudah diketahui, sedangkan divisiasi dikali probabilitas sama dengan 10.000 dikali 0,25 sama dengan 2.500, dan total varian adalah 5.000. Untuk mencari divisiasi standar, akar variasi yaitu akar 5.000 sama dengan 70,71 US, dan sama halnya yang proyek B juga sama. Jadi di situ dapat diketahui bahwa divisiasi yang resikonya paling rendah yaitu di proyek A sebesar 70,71 US, sedangkan untuk proyek B ada 212,13 US. Untuk pengukuran probabilitas dengan distribusi normal, di sini distribusi normal berbentuk lonceng gereja dan simetris pada nilai-nilai 0. Jadi di sini terdapat nilai 0 di tengah. Kalau data berdistribusi normal itu bisa dilihat dari gambar seperti lonceng ini atau gunung, bahwa di tengah-tengah harus ada 0 yang kelihatan seimbang atau balance kanan dan kiri, dapat diketahui. Nah, bahwa di situ kalau melalui gambar seperti ini, bahwa data tersebut mempunyai distribusi dengan normal. Bahwa sebuah teori kepuasan menghindari risiko, bahwa sebuah manajer mempunyai dua pilihan, bahwa proyek tersebut atau proyek tersebut mempunyai pilihan, yaitu mempunyai risiko yang tinggi atau yang rendah. Bahwa biasanya kalau manajer suruh memilih, pasti milih yang risikonya rendah. Dilihat dari gambar tersebut ada A, B, C, D, bahwa gambar tersebut di saat perusahaan mempunyai uang atau kekayaan sebesar 10.000 US, maka kepuasan dari uang tersebut akan terjadi di titik A, yaitu sebesar 2 atil. Bila uang yang dimiliki meningkat menjadi 20.000 US, maka masing-masing individu akan berada di titik B, C, dan D, di mana titik B hanya memberikan kepuasan 3 antil dan berbentuk cekung. Kemudian titik C memberikan kepuasan sebesar 4 antil dan berbentuk lurus. Ini lurus. Sedangkan untuk titik D dapat memberikan kepuasan tertinggi yaitu 6 antil dan berbentuk cembung. Kesimpulan, bila kurva tersebut berbentuk cekung adalah kelompok menghindari risiko yang B, sedangkan yang berbentuk garis lurus atau konstan termasuk kelompok netral, dan yang berbentuk cembung lebih tepatnya yaitu mencari risiko.
atau yang dikatakan di titik D meningkat tadi. Penyesuaian model valuasi untuk risiko. Secara umum kita mengetahui nilai keuntungan adalah selisih dari penerimaan dikurangi dengan biaya. Oleh karena itu, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan suatu perusahaan, maka model valuasi dari perusahaan tersebut adalah nilai perusahaan sigma N T sama dengan 1 Pi T dibagi 1 plus R T, di mana Pi adalah laba yang diharapkan pada masing-masing tahun dari N yang dipertimbangkan, N adalah tahun yang dipertimbangkan, R adalah suku bunga diskon yang sesuai untuk dipakai dalam menghitung nilai sekarang dari laba masa depan, sedangkan sigma adalah jumlah nilai sekarang atau hasil diskonto dari laba masa depan. Sedangkan untuk suku bunga diskonto yang telah disesuaikan risiko, menyesuaikan model valuasi perusahaan untuk mengevaluasi proyek investasi yang melibatkan risiko dengan menggunakan suku bunga diskonto yang telah disesuaikan adalah dengan rumus nilai sekarang neto dari proyek investasi sama dengan sigma N T sama dengan 1, yaitu R T dibagi 1 plus K pangkat T dikurangi C0, di mana R T adalah arus kas neto atau pengembalian dari proyek investasi, sedangkan N ada periode yang dipertimbangkan, K adalah suku bunga diskonto yang telah disesuaikan, sigma adalah jumlah nilai sekarang dari semua arus kas masa depan, untuk C0 adalah biaya investasi awal. Saya contohkan di sini, sebuah perusahaan mempertimbangkan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas atau pengembalian neto sebesar 45.000 US sepanjang 5 tahun ke depan dan memiliki biaya awal yaitu 100.000 US. Jika suku bunga diskonto yang telah disesuaikan, resiko untuk investasi adalah sebesar 20%. Maka berapa nilai NPV? Yaitu NPV sama dengan dimasukkan tadi rumusnya sigma N RT dibagi 1 plus 2% sama dengan 1,2 dikurangi C0. C0-nya adalah 100. Maka bisa dilihat di sini diketahui bahwa diketahui hasilnya adalah 34,577 US. Sedangkan misalkan untuk perbandingan perusahaan mempunyai investasi telah disesuaikan risiko untuk investasi sebesar 32%, maka diketahui bahwa di sini langsung aja dimasukkan hasilnya adalah 5,534. Maka dengan suku bunga diskonto yang telah disesuaikan risiko sebesar 32%, ternyata proses investasi tersebut mempunyai nilai NPV jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga diskonto yang telah disesuaikan risiko sebesar 20%, maka lebih kecil. Walaupun risiko yaitu kesesuaian risiko sebesar 32% sangat besar, maka hasilnya NPV yaitu lebih rendah daripada yang 20%. Untuk teknik-teknik lain untuk memperhitungkan risiko ke dalam pengambilan keputusan, pertama ada pohon keputusan. Keputusan yaitu pohon mengambil keputusan memperlihatkan
urutan dari keputusan-keputusan manajerial yang mungkin dan hasil yang diharapkan dari setiap putusan di bawah setiap situasi atau kondisi alamiah. Karena urutan dari keputusan dan menjadi tampilan secara grafis, secara cabang-cabang seperti pohon. Teknis ini digambarkan dengan pohon pengambilan keputusan. Jadi di situ sesuai dengan kondisi alamiah, sesuai dengan cabang, bahwa di situ ada pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu mengalir saja sesuai dengan alamiah atau sesuai dengan ranting pohon atau cabang pohon. Sedangkan untuk simulasi, yaitu langkah pertama yang diperlukan adalah pembuatan model matematis untuk situasi pembuatan keputusan manajerial yang ingin disimulasikan. Yang kedua ada memasukkan angka-angka, penaksiran atau estimasi dalam model penghitungan laba perusahaan. Yang ketiga ada mengubah-ubah. Jadi setelah dimasukkan itu disimulasi dengan mengubah-ubah nilai yang cocok sesuai dengan variabel yang ada. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yaitu ada kriteria maksimin, yaitu kriteria maksimum menyatakan bahwa pembuatan keputusan harus menentukan hasil paling buruk. Jadi di situ untuk kriteria maksimin itu diambil dari nilai yang paling buruk. Contohnya di sini ada investasi dan tidak berinvestasi, dan dengan kondisi sukses dan gagal. Di sini gagal adalah min 10, lebih kecil daripada sukses yaitu 20. Maka nilai maksimin adalah min 10.000 US. Sedangkan untuk tidak berinvestasi ya 0 karena tidak ada investasi atau tidak ada angkanya. Beda dengan kriteria kerugian minimak, yaitu menyatakan bahwa pembuatan keputusan harus memiliki strategi yang minimum penyesalan atau biaya oportunitas maksimum dari keputusan yang minimum penyelesaian. Jadi di sini diambil dengan nilai yang paling tinggi. Di sini ada kondisi-kondisi, ada dua, yaitu kondisi alamiah dan metrik kerugian. Sukses gagal dan sukses gagal pertama yang tadi kalau dilihat yaitu kalau diambil yaitu sebesar 20. Kalau yang kedua ada di sisi kanan yaitu sukses dan gagal atau metrik dan kerugian. Maka kerugian maksimum adalah sebesar untuk investasi adalah 10.000. Sedangkan untuk tidak berinvestasi adalah sukses yaitu 20.000 karena mengambil nilai maksimum atau yang paling besar yaitu 10 dan 20. 10 untuk investasi dan 20.000 untuk tidak berinvestasi. Sedangkan untuk resiko valuta dan hedging yaitu portfolio yang mengandung saham-saham domestik dan luar negeri secara umum menikmati gejolak yang lebih rendah. Jadi mempunyai nilai yang efek kalau Anda menanamkan portfolio atau valuta asing, maka secara umum yang menikmati gejolak ada yaitu yang lebih rendah untuk luar negeri dan pengambilan dolar yang lebih tinggi dibandingkan portfolio yang banyak mengandung saham-saham USA atau Amerika Serikat. Banyak ahli telah lama merekomendasikan agar suatu folio mengandung sekuritas luar negeri sebesar 40% dan yang 60% adalah di dalam negeri.
sekuritas dalam negeri. Namun investasi sekuritas luar negeri memunculkan resiko valuta asing. Karena valuta asing itu naik turun, maka sekuritas akan menyesuaikan dengan naik turunnya valuta asing. Karena valuta asing bisa mengalami depresiasi atau penurunan gitu. Yang saya katakan tadi bisa naik turun kurs dolar. Sedangkan hedging yaitu mengacu pada perlindungan dan resiko valuta asing. Hedging biasanya dilakukan dengan memakai kontak forward atau forward kontak, yaitu suatu kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu valuta asing dengan jumlah tertentu pada kurs tertentu. Jadi kalau tidak mau rugi ya harus ada perjanjian atau yang namanya kontrak forward dengan hedging, supaya perjanjiannya di US misalkan 1 US ada 15.000, bahwa kalau turun maupun naik ya tidak berpengaruh, karena waktu perjanjian adalah 15.000 dan dijual yaitu juga dengan 15.000. Kerugiannya jika US-nya naik, kalau turun ya untung Anda tetap 15.000. Sedangkan informasi dan resiko sering berasal dari kurang atau tidak memadai informasi. Hubungan antara informasi asimetris dengan resiko dapat dianalisis dengan mengkaji informasi asimetris, pilihan berlawanan, dan bahaya moral. Yaitu ada tiga, yaitu informasi asimetris dan pasar barang rusak. Jadi di situ kalau informasi dan resiko mempunyai pada pasar barang itu mempunyai resiko yang besar, yaitu dengan kerusakan. Sedangkan pasar asuransi dan pilihan berlawanan. Jadi di situ kalau asuransi mempunyai resiko yang besar jika konsumen ada yang sakit berat dan lain sebagainya, atau ada yang rusak asuransi atau barang-barang perusahaan secara terbakar atau apa secara besar-besarnya, secara berkala, itu yang namanya asuransi sangat berisiko. Sedangkan kalau aman saja, kalau tidak ada apa-apa dan perusahaan membayar terus, ya perusahaan asuransi untung atau tidak ada risiko. Yang ketiga adalah masalah bahaya moral. Di situ resikonya sangat tinggi berdasarkan moral seorang pebisnis maupun seseorang yang mempunyai resiko yang tinggi. Kalau moralnya berganti atau beralih atau berubah. Di sini ada tugas untuk minggu depan atau pengumpulan nanti akan disampaikan di Sunan. Deadline-nya kapan? Bahwa di sini seorang investor mempunyai dua alternatif, yaitu masing-masing pengeluaran sebesar 1.200 US, yaitu investasi A dan investasi B atau proyek A dan proyek B. Nilai sekarang dari hasil-hasil yang mungkin dan probabilitasnya masing-masing adalah bisa dilihat proyek A dan proyek B, dan Anda suruh menghitung yaitu perkiraan dari setiap alternatif investasi. Yang kedua, suruh membuat diagram batang untuk masing-masing investasi. Yang ketiga, hitunglah deviasi standar setiap proyek atau setiap investasi. Yang keempat adalah untuk menentukan alternatif investasi mana yang harus dipilih investor yang paling menguntungkan atau resiko yang paling kecil.
Sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di Sunan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.